Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Berencet, yoi. Kalau di minggu-minggu kemarin gue bikin sakul buat pisau-pisau yang kecil, ya maksimal hunting knife lah ya. Nah, di episode kali ini gue mau nyarkul buat yang agak panjangan dikit cuy. Singkat cerita, bulan lalu ada salah satu subscriber ngechat gue lewat WA, dan dia berminat untuk dibikinin sarkul untuk bilah-bilah koleksinya. Dan ketika di-spill koleksinya, ekspresi gue langsung Bila koleksinya yang glowing bikin gue excited buat nerima project kali ini. Ada 2 project yang dikirim, tapi yang gue mau bahas di sini satu dulu karena yang satunya masih gue keep untuk next episode. Dan untuk di episode pertama, yang mau gue naikin projectnya adalah yang ini. Shadow Dagger Krakatau. Yap, begitulah si owner menyebut bilah panjang miliknya ini. Dengan bentuk yang menyerupai pedang kecil satu tangan, bilah ini mempunyai handling yang nyaman dengan balancing yang menurut gue cukup oke. Secara dimensi, bilah ini memiliki panjang 29 cm serta lebar 4 cm mengerucut ke depan. Sedangkan di sektor handle mencapai 15 cm. Dan kalau kalian lihat di bagian handle terdapat tambahan guard dan pommel yang simetris, baik dari bentuk, ukuran, serta motif pada ukiran batiknya. Dan yang bikin bilah ini terasa semakin outstanding adalah tambahan detail-detail secara keseluruhan. Satu yang paling bikin eye catching adalah fuller yang dibikin tembus seolah-olah membelah bilah tepat di bagian tengahnya. Dari segi fungsi, ini bisa mengurangi bobot pada bilah, maka dari itu handlingnya terasa cukup nyaman. Sedangkan secara looks, bilah ini seperti memiliki dua mata bilah yang dijadiin satu. Secara konsep, bilah ini benar-benar dipikirin, mulai dari bentuk, fungsi, serta estetika. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep sarkulnya, si owner cuma minta project kali ini dimasukin ke level premium custom art. Di urusan desain, sepenuhnya diserahin ke gue. Oke cuy, nggak usah lama-lama, langsung aja gue ajak kalian flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Cekidot! Bilah ini sebenarnya sudah memiliki sarkul bawaan yang cukup proper secara fungsi. Namun secara looks memang cukup simple, sehingga secara tampilan agak kebanting sama modelan bilahnya yang mewah. Dan proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan dimensi ukuran yang fix sesuai bentuk bilahnya. Gak ada kesulitan yang berarti dalam menentukan bentuk dasar sarkulnya. Hanya saja PR gue di sini adalah pemilihan aksesoris yang cocok, sehingga secara konsep bisa mengimbangi kemewahan pada bilahnya. Dan setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue potong sesuai garis polanya, dan lalu gue aplikasiin ke media kulitnya. Dan bahan yang gue pakai adalah Vektan dengan ukuran 3 mm. Gue bikin frame dulu di bagian tepi main body untuk menentukan space bagian inlay-nya. Dan di sini gue juga udah bikinin layer sebagai tambahan aksesoris. Layer ini yang nantinya bakal memberi looks atau tampilan yang secara konsep terinspirasi dari fuller di bilahnya. Dan seperti biasa, biar nggak polosan, gue motif juga bagian layer sebagai aksen tambahan. Dan sekarang gue mau bikinin space untuk bagian inlay-nya.
Gue finishing dulu bagian edge untuk inlay-nya, supaya hasil akhirnya nanti bisa lebih rapi dan licin. Masuk ke proses pewarnaan. Gue cat dengan warna coklat brush yang gue kombinasiin dengan warna hitam di bagian tepinya. Jadi di project ini untuk konsep warnanya gue nggak main gradasi ya, karena seperti yang kalian lihat garis warnanya terpisah secara tegas. Dan untuk menambah detail warna pada ukirannya, gue pakai permanen marker kayak gini, biar lebih gampang dan efisien. Harusnya kan pakai antik dye ya, tapi kebetulan antik dye gue tinggal dikit dan udah kering. So, make it easy to everything. Yo. Untuk bagian inlaynya udah gue siapin dengan kulit motif kroko. Motif kroko ya, bukan kroko beneran. Tapi kalau ada yang mau kulit kroko beneran, bisa diobrolin lebih lanjut. Dan langsung aja gue install di bagian main body dan bed loopnya. Dan gue baru nyadar cuy, kalau di bagian pangkal bilanya ada ukiran simbol yin yang. Ini bikin gue ngide nambahin pin yin yang sebagai aksen tambahan untuk aksesoris di sarkulnya. Dan gue tanam di bawah layer kayak gini. Kebetulan bagian layernya ini masih kosong dan gue rasa cukuplah untuk space pin yin yang-nya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Di kelas premium custom art, bagian dalam gue lining atau gue lapisin dengan bahan rubber ambitex. Ini bisa mencegah scratch di permukaan bilah-bilah dengan mirror polish, terutama jika sarkulnya terdapat pin-pin logam kayak gini. Jadi bagian dalam sarkul wajib aman dari aksesoris berbahan logam. Bahkan di bagian bed loop pun gue lining dengan bahan yang sama. Kurang premium apa coba? Saatnya penyatuan body-body. Sebelum masuk ke proses stitching, gue marking dulu lubang jarum dengan prong ukuran 5 mm yang gue terusin menggunakan bore tuner. Di sektor stitching, gue pakai benang mokasin warna hitam ukuran 1 mili dan prosesnya gue terusin ke tahap profile sampai ke finishing. Buat kalian yang berminat dengan produk-produk gue atau sekadar tanya-tanya dulu, bisa langsung chat di nomor berikut ini. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 3 hari kerja, maka project sarkul kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out!
Dan sekarang saatnya gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili. Panjang sarkul ini mencapai 40 cm tidak termasuk bagian bed loop. Sedangkan di bagian terlebarnya ada di 9,5 cm. Lalu untuk tebal di bagian stopper edge ada di 1,1 cm. Motifnya full depan dan belakang ya, bahkan sampai ke bagian bed loop. Bed loopnya gue bikin model hanger menyesuaikan konsep sarkul bawaannya. Untuk aksesorisnya gue pasangin inlay motif kroko plus layer yang looks-nya itu ngebelah bentuk daggernya. Karena kalau kita lihat model bilahnya kan ada belahan tengahnya gitu ya, jadi looks-nya gue sesuaiin aja. Dan gue juga pasangin pin motif naga yin yang. Sebenarnya ini bukan pin sih, tapi liontin kaca. Karena kalau kita lihat di bilahnya kan ada motif logo yin yang ya, jadi untuk aksesoris yang ini gue sesuaiin juga. Dan ada beberapa pin bakpao, cuman buat pemanis saja. Di sektor stitching gue pakai benang mokasin 1 mili warna coklat, kok warna coklat, warna hitam, dan jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mm. Untuk konsep warnanya two-tone ya, gue cuman pakai warna hitam dan dark brown. Lalu gue finishing menggunakan top coat yang semi glossy. Di kelas premium custom art, bagian dalamnya gue lapisin dengan bahan rubber ambitex biar bilahnya lebih nyaman aja di dalam. Gimana? Mantap gak? Mantap lah. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan sekedar informasi buat kalian bahwa bila di project kali ini adalah buatan dari salah satu maker Indonesia yang udah terkenal dengan nama brandnya Pisau Krakatau. Buat karya-karya beliau yang lainnya, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Linknya seperti biasa di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Om Untung Ardi Santoso dari Semarang yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan buat Om Untung, harap bersabar lagi karena pisau satunya lagi bakal diproses sebentar lagi. Mau gue spill nggak pisaunya? Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao!